Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pertemuan kita hari ini, kita akan membahas nilai mutlak. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan dan maknai penjelasan dari video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan tetap pada persamaan nilai mutlak. Nah, kan pertemuan kemarin kita membahas persamaan nilai mutlak, tapi yang hasilnya itu hanya dalam bentuk angka atau dalam bentuk nilai. Nah, bagaimana kalau seandainya hasilnya itu dalam bentuk variabel? Oke? Nah, sekarang kita akan bahas kalau seandainya dia berbentuk variabel. Ya, sebelum itu kita harus ingat dulu definisi dari nilai mutlak awal. Kan kemarin kalau misal mutlak X itu sama dengan C, berarti kan ada dua jawaban. Yang pertama, jika X lebih dari 0, maka X itu sama dengan C. Artinya kalau dia bernilai positif ini ya. Kemudian yang kedua, kalau dia kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka X itu sama dengan negatif C. Satu bernilai positif, satu bernilai negatif. Nah, kalau seandainya dalam bentuk persamaan kan, persamaan. Nah, kita tinggal jawab ini. Mutlak AX ditambah B sama dengan ada variabel. Misal sini C juga enggak apa-apa ya. Jadi kita bisa definisikan seperti ini. AX tambah B itu lebih dari 0. Ini jadi syarat nantinya. AX tambah B itu lebih dari sama dengan 0, ini jadi syarat. Begitu pula di sini, maka kita ambil kesimpulan AX tambah B itu sama dengan C. Ya, AX tambah B sama dengan C, kan ini positif. Kemudian yang kedua, kalau bernilai negatif atau kurang dari 0, maka AX tambah B itu sama dengan negatif C. Ya, berikan sebuah contoh. Ya, kita berikan sebuah contoh. Mutlak 2X dikurang 5 itu sama dengan X misalkan. Ini dalam bentuk variabel. Kalau kemarin kan dalam bentuk angka hasilnya, sekarang dalam bentuk variabel. Oke? Di sini kita harus ada dua jawaban sama. Kita buat syaratnya dulu. Syaratnya yang mana? Ya ini. Yang di dalam mutlak lebih dari sama dengan 0. Berarti 2X kurang 5 lebih dari sama dengan 0. 2X lebih dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 5/2. Oke, ini syarat. Kemudian penyelesaiannya gimana? Ini penyelesaian. Oke, ini penyelesaian. Berarti kalau tadi syaratnya yang ini, berarti penyelesaiannya yang ini ya. Berarti AX tambah B, berarti 2X kurang 5 sama dengan X. Satukan. 2X kurang X sama dengan 5. 2X kurang X, X sama dengan 5. Apakah, pertanyaan sekarang ini, apakah 5 lebih dari 5/2? Benar ya? Ternyata benar, dia lebih. Ini benar. Artinya kalau benar bagaimana? Oh, berarti X sama dengan 5 itu memenuhi. Berarti ini memenuhi. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua. Ini kan sudah selesai. Masuk ke bagian kedua, jawaban kedua. Yang pertama, syaratnya dulu. Ya ini ya. AX tambah B kurang dari 0. Berarti 2X kurang 5 kurang dari 0. Berarti 2X kurang dari 5. Berarti X kurang dari 5/2. Nah, ini syaratnya yang kita akan gunakan. Sekarang penyelesaiannya gimana? Penyelesaian berarti yang ini. Ya, berarti 2X kurang 5 itu sama dengan negatif X. Ya, satukan yang ada X, berarti 2X tambah X sama dengan 5. 3X sama dengan 5. X sama dengan 5/3. Pertanyaannya sama kayak tadi. Apakah 5/3
X sama dengan 5/3 kurang dari 5/2. Kurang tidak? Ya kurang. Berarti benar ya, ini benar. Artinya kalau ini benar berarti ini juga memenuhi. Berarti kalau memenuhi, ini misalnya ditanya tadi HP-nya ya, himpunan penyelesaian. Kalau memenuhi bagaimana? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 5/3 sampai dengan 5. Berarti jawabannya ada 2. Bisa 5/3, bisa 5. Nah, di sini kalian harus ingat bahwa jawabannya itu tidak selamanya kedua-duanya memenuhi. Bisa jadi hanya salah satunya yang memenuhi. Bisa jadi hanya satu yang memenuhi, bisa jadi tidak ada yang memenuhi. Oke? Bisa jadi satu, bisa jadi tidak ada, bisa jadi 2. Ya? Oke. Sekarang saya berikan contoh lain. Saya berikan sebuah contoh lain. Contoh lain yang kayak tadi, yang bisa jadi ada yang kedua-duanya tidak ada yang memenuhi, bisa jadi hanya salah satunya. Oke, saya berikan contoh lain seperti ini. Mutlak 2x dikurang 3, ya, saya pakai angka yang lain, 2x kurang 3 sama dengan X dikurang 5 misalkan. Ya, 2x kurang 3 sama dengan X kurang 5. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Yang ditanya himpunan penyelesaian ada atau tidak ya. Nah, prosedurnya kayak tadi sama. Kita harus buat dulu syarat, kemudian kita cari penyelesaian. Berarti yang pertama syaratnya yang di sini ya. Berarti syarat awal AX tambah B lebih dari sama dengan 0. Berarti yang dalam mutlak ini 2x kurang 3 lebih dari sama dengan 0. Ini syaratnya. Ya, berarti 2x lebih dari sama dengan 3. X lebih dari sama dengan 3/2. Ya, kita dapat nilai X-nya lebih dari sama dengan 3/2. Kemudian masuk ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya gimana? Ya, utuh, positif tetap. 2x kurang 3 sama dengan X kurang 5. Satukan yang ada X. 2x dikurang X sama dengan negatif 5 ditambah 3. 2x kurang X. X negatif 5 tambah 3 itu 2. Sekarang pertanyaannya, apakah X sama dengan ini negatif 2 ya? Apakah negatif 2 lebih dari 3/2? Apakah negatif 2 lebih dari 3/2? Kan X-nya min 2. Kalau diganti di sini, apakah min 2 lebih dari 3/2? Salah. Salah ya? Artinya kalau salah apa? Berarti ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Ya, itu tidak memenuhi. Syarat yang pertama. Kemudian masuk ke bagian kedua. Ini kan kita baru masuk sini ya. Baru sekarang masuk ke bagian keduanya. AX tambah B. Ya langsung ya. AX tambah B kurang dari 0. Berarti 2x kurang 3 kurang dari 0. 2x kurang dari 3. Maka x kurang dari 3/2. Nah itu jadi syaratnya. Ini jadi syarat. Oke. Kemudian masuk ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya berarti yang hasilnya min. Berarti 2x kurang 3 2x kurang 3 itu sama dengan negatif dari hasilnya X kurang 5. Kita tinggal selesaikan. 2x kurang 3 kali ke dalamnya. Negatif kali X itu negatif X. Negatif kali negatif 5 itu positif 5. Ya. Kemudian satukan. 2x ditambah X sama dengan 5 tambah 3. Pindah jadi positif ya. 3x sama dengan 5 tambah 3 8. X sama dengan 8/3.
Ya, kita dapat hasilnya X itu sama dengan 8/3. Nah, sekarang pertanyaannya ini kan syarat. Apakah 8/3 kurang dari 3/2? Apakah 8/3 kurang dari 3/2? Ya tidak. Ini kan tidak ya. Berarti ini juga tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Saya pakai TM saja ya. Tidak memenuhi. Artinya ini tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi. Berarti HP-nya apa? HP-nya apa? Berarti HP-nya adalah himpunan kosong karena tidak ada yang memenuhi. Boleh tanda seperti ini, boleh juga seperti ini. Ya. Oke? Oke? Kalau ada nanti yang mau bertanya, silakan tanya di grup. Nanti kita sharing.